Jadi di film kelanjutannya ini, anggota pasukan khusus yang tersisa berusaha mencari dan menyelamatkan Daniel, yang di sequel sebelumnya mereka ketahui masih hidup. Sebelumnya kita diperlihatkan Daniel masih disekap oleh teroris Black Mask. Dan kini kondisinya semakin memburuk. Pemimpin Black Mask ingin Daniel menyaksikan teman-temannya mati satu persatu. Sementara itu, para anggota tim sedang berusaha mencari keberadaan Daniel dengan menyusuri perbukitan, bermodal lokasi-lokasi yang didapat dari datanya Abib dan dibantu teknologi pemindaian satelit. Mereka bisa menemukan camp tersembunyi milik teroris Black Mask. Begitu sampai, para anggota tim langsung membuat serangan dadakan terhadap kelompok Black Mask yang tidak waspada. Mereka membombardir camp dan membunuh semua teroris di situ. Mereka menyisakan 2 warga yang tidak bersenjata. Kemudian dari mereka didapatkan seorang pria yang bisa berbahasa Inggris. Darinya diketahui bahwa pemimpin Black Mask telah membawa Daniel pindah ke sebuah desa tua sejauh 25 km ke arah timur. Orang itu juga memohon untuk tidak dibunuh. Dia terpaksa bergabung dengan Black Mask karena keluarganya diancam akan dibunuh. Lalu Bang James pun membiarkan orang itu pergi. Raab yang takut orang itu akan memberitahu pemimpin Black Mask menyuruh Galina membunuhnya. Namun Bre Galina juga tak tega membunuh orang tak bersenjata. Singkat cerita, para anggota tim sudah kembali ke markas. Briscoe menyambut mereka dan mengabarkan kalau desa tua itu sedang dipantau oleh satelit. Kemudian kita diperlihatkan Galina sedang bersantai karena tidak bisa tidur. Jack juga menasihatinya untuk beristirahat biarpun cuma sebentar. Lalu mereka membicarakan Daniel yang telah disekap hampir 1 bulan dan bagaimana mereka berkorban demi perang ini yang bahkan tidak diketahui oleh dunia. Keesokannya Marina menemukan gerak-gerik mencurigakan dari desa tua. Banyak truk yang keluar masuk dari sana. Lalu Briscoe melaporkannya kepada Presiden Amerika Serikat bahwa mereka menemukan lokasi yang kemungkinan menjadi persembunyian Black Mask, yaitu di sebelah timur Baghdad. Presiden pun mengizinkan Briscoe untuk menyerang dan menyelamatkan Daniel. Singkat cerita, di markas Black Mask, si pemimpin diberitahu oleh ajudannya bahwa salah satu camp mereka telah diserang oleh pasukan khusus. Semua anggota Black Mask di situ tewas, dan para warga berhasil kabur. Bagi si pemimpin, membebaskan para warga hanya topeng dunia barat, agar dianggap penuh belas kasih. Dia juga yakin kalau para penduduk tanah ini semuanya akan berpihak kepadanya, karena mereka adalah saudara. Dan bagi yang menolak, maka sama saja seperti pengkhianat. Lalu si ajudan mengabarkan bahwa si pria tadi memohon ampun agar keluarganya dibiarkan hidup. Tapi pemimpin Black Mask menganggap dia sebagai pengkhianat dan tidak pantas berada di kelompoknya. Di markas Amerika kita diperlihatkan para anggota tim sedang bersiap untuk mendatangi desa tua. Briscoe menunjukkan denahnya dan memberi arahan kepada tim. Dengan diantar helikopter, mereka mendarat di puncak sebuah bukit. Lalu mereka melanjutkan dengan perjalanan darat. Kita diperlihatkan Galina memindai situasi desa dengan teropong senjatanya dan bertugas berjaga sebagai sniper. Sementara yang lain akan menyerbu ke desa. James berpasangan dengan Raab menerobos dari depan, sementara Jack dan Sue dari belakang. Raab dan James memasuki sebuah bangunan. Mereka mengira kalau Daniel disekap di situ. Namun setelah mencari ternyata tidak ada. Setelah dapat kabar Daniel tidak ada di situ, Galina pun membunuh para teroris yang sedang dia awasi. Jack dan Sue juga menggeledah bangunan yang lain, lalu pergi ke titik temu. Sementara para teroris juga balas menembaki Galina, bersamaan dengan perginya truk mereka. Galina yang telah pindah posisi memberitahu anggota kalau para kelompok Black Mask sudah mengetahui keberadaan mereka. Dari markas, Briscoe memerintahkan sebuah drone untuk mengikuti truknya. Lalu para anggota pun meninggalkan desa itu. Di jalan, supir truk menyadari kalau mereka diikuti oleh drone, sehingga mereka mengarahkan truknya ke sebuah terowongan.
Sedangkan para anggota tim kembali ke markas dengan kecewa. Singkat cerita, kelompok Black Mask telah pindah ke camp yang baru. Dan si ajudan juga melaporkan bahwa mereka sedang membuat bom kimia baru yang lebih praktis dan efisien. Sementara di markas Amerika, Briscoe sedang mengabarkan kalau misi barusan telah gagal. Mereka juga kehilangan jejak truknya. Tapi dia berjanji bahwa Daniel pasti akan diselamatkan. James yang agak emosi karena gagal menemukan Daniel, hampir melampiaskannya kepada Ralph yang sebenarnya kali ini tidak membuat kesalahan sebelum diredakan oleh Sue. Lalu Daniel diperlihatkan mulai menunjukkan tanda-tanda seperti orang stres. Dia bermain-main dengan dahan yang dia anggap senjata api. Dia juga ketawa-tawa sendirian di hadapan pemimpin Black Mask. Lalu Daniel dikeluarkan dari kurungan dan dibawa ke atas bukit. Oleh si pemimpin, dia ditakut-takuti dengan kematian anggotanya. Lalu disiksa di sebuah pancang di bawah teriknya matahari. Setelah beberapa jam, dia dibangunkan dan dibawa kembali ke camp. Di jalan, si pemimpin menyampaikan tujuan operasinya adalah untuk mendapatkan kebebasan tanah airnya, meskipun dengan cara kekerasan. Lalu mereka mendatangi si pria dari camp untuk mempraktekkan maksudnya. Si pemimpin menyuruh pria itu bersuara seperti guguk atas pengkhianatannya. Sebelum membunuh pria itu, Daniel pun cukup shock menyaksikannya. Sudah 4 hari berlalu, tapi Briscoe dan stafnya masih belum menemukan markas terbaru Black Mask setelah kehilangan jejak truk di terowongan. Tak berselang lama, mereka mendapat kiriman video saat eksekusi pria tua, di mana Daniel juga terlihat di video itu. Lalu Briscoe mengabarkannya kepada anggota tim sebelum mereka menontonnya bersama-sama. Mereka pun mengenal pria yang dieksekusi dan mengetahui bahwa setidaknya Daniel masih hidup, walaupun keadaannya buruk. Briscoe juga memerintahkan stafnya untuk melacak IP address pengunggahnya. Tapi Galina yang tidak sabar meminta Smith untuk menggunakan teknik hacking. Namun Smith tidak berani. Akhirnya Galina sendiri yang melacak IP address-nya karena ternyata dia juga jago hacking. Sementara itu kita diperlihatkan Daniel semakin depresi di dalam kurungannya. Di sisi lain, bom kimia baru Black Mask sudah siap untuk diuji coba. Singkat cerita, Galina berhasil masuk ke server militer Amerika. Dengan kemampuannya, dia langsung menemukan beberapa gateway di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi markas Black Mask. Dia lalu menanam software buatan Rusia untuk memantau tempat-tempat itu. Dan kita diperlihatkan Smith menjadi lebih ketakutan akan dipecat jika ketahuan. Tapi Galina memintanya tetap tenang dan mengabarinya jika softwarenya sudah selesai memindai. Pemimpin Black Mask yang sedang mengunggah sesuatu dikabari kalau bomnya sudah siap. Lalu si pemimpin pun mengeluarkan Daniel untuk menunjukkan efek dari gas sarin. Kita diperlihatkan seorang teroris dengan setia mengorbankan diri dengan memakan sebutir gas sarin yang telah dikristalkan. Efeknya begitu cepat, organ si prajurit yang dilalui gas sarin langsung gagal fungsi sampai akhirnya tewas. Si pemimpin menyamakannya dengan Amerika yang telah menghancurkan apa saja yang mereka lewati di negaranya. Daniel pun tambah syok melihat loyalitas si teroris. Lalu si pemimpin memprovokasi Daniel dengan mengatakan kalau anggota timnya tidak akan mau mengorbankan nyawa demi dirinya. Ditambah lagi dengan pemikiran Amerika yang tidak pernah menyangka orang-orang sepertinya akan menuntut balas. Dia terlahir karena ulah Amerika sendiri, dan perang sendiri adalah definisi dari Amerika. Di tempat lain, software Galina telah selesai memindai dan menemukan sebuah lokasi baru. Lalu dia menginfokannya kepada Briscoe dan James. Setelah diperbesar, lokasinya berada di antara perbukitan. Menurut Galina, tingkat kesalahan dari lokasi yang dia temukan adalah 10%. Sehingga Briscoe memberi lampu hijau untuk tim mengeceknya. Tapi tanpa mereka sadari, kelompok Black Mask sedang bersiap untuk berpindah tempat. Di depan luasnya gurun berbukit, si ajudan mengabarkan mereka sudah siap berangkat. Si pemimpin pun sudah tidak sabar menyambut kebebasan negaranya, yang menurutnya sebentar lagi akan mereka dapatkan setelah memenangi peperangan ini. Dia juga membahas tentang Daniel yang tetap berjuang meski dirinya semakin depresi dan melemah.
Dia mengakui bahwa Daniel adalah seorang prajurit terhormat yang rela berjuang begitu keras demi negaranya. Setelah itu, si pemimpin mendatangi Daniel. Dia memberikan sebuah pistol kepada Daniel untuk mengujinya. Saat si pemimpin berlalu, Daniel mengalami dilema sebelum memutuskan untuk bunuh diri. Namun saat pelatuk ia tarik, ternyata tidak ada pelurunya. Si pemimpin pun bilang kalau Daniel tidak akan dibiarkan mati semudah itu. Sementara itu, anggota tim telah siap untuk misi penyelamatan Daniel. Mereka pun akan diantar dengan helikopter menuju ke lokasi. Sedangkan si ajudan sudah mengetahui bahwa komputer mereka telah diretas. Dan kemungkinan pasukan khusus sedang menuju ke camp. Si pemimpin pun menyuruh para pasukannya untuk bersiap menyambut mereka. Selain itu, dia juga memerintahkan untuk mengeksekusi Daniel. Karena dia sudah terlalu banyak mengetahui rencana Black Mask. Begitu truknya siap, si pemimpin pun pergi meninggalkan camp. Singkat cerita, para anggota sudah sampai di lokasi. Mereka juga menemukan pintu masuk terowongan bawah tanah. Tapi tanpa mereka ketahui, beberapa teroris sedang bersiap untuk mengeksekusi Daniel. Kita diperlihatkan para anggota menyusuri terowongan itu dan melumpuhkan beberapa teroris sebelum sampai di sisi lain terowongan. Lalu mereka menaiki bukit dan sampai di camp Black Mask. Setelah Galina memindai situasi, Rob, James, dan Jack mengecek ke dalam camp. Sementara Galina dan Sue mengawasi dari atas. Kita diperlihatkan James dan timnya menyandra seorang teroris untuk mencari tahu keberadaan Daniel, tapi teroris itu tidak mengaku. Di situ Jack memeriksa sebuah komputer dan diketahui bahwa mereka sedang mempersiapkan bom sarinnya. Dan karena mereka terlalu banyak membuang waktu di situ, para teroris yang lain pun keburu datang. Kita diperlihatkan Galina dan Sue mulai bergerak karena merasa James terlalu lama. Dan tepat sebelum James dan timnya dieksekusi, Galina dan Sue bisa menyelamatkan mereka. Kemudian kelompok besar teroris mulai berdatangan setelah mendengar suara tembakan. Sebelum pergi, Jack tak lupa membawa laptop milik Black Mask. Begitu mereka keluar tenda, baku tembak pun tak terelakkan. Kita juga diperlihatkan Rap dan James menemukan kurungan Daniel, tapi karena kosong mereka pun mencari ke atas bukit di belakangnya. Sedangkan Daniel sendiri masih digiring ke tempat eksekusinya. Begitu sampai dan siap-siap dieksekusi, tiba-tiba James dan Rap menolongnya tepat waktu. James pun mengabarkan bahwa misi telah berhasil, namun Daniel masih begitu shock. Mereka pun bergabung kembali dengan timnya Galina dan pergi dari sana. Namun anggota Black Mask yang tersisa tidak semudah itu membiarkan mereka pergi Ferguson. Sepanjang perjalanan pun baku tembak terus terjadi terus-menerus. Dan kita diperlihatkan Jack melemparkan granat buatannya ke kerumunan teroris. Belum sempat diledakkan, Daniel teringat kembali hari-hari penyiksaannya ketika melihat kurungan dirinya. Lalu Jack meledakkan granatnya, dan seketika para teroris terlempar berhamburan. Setelah itu, mereka kembali ke markas dengan dijemput helikopter. Begitu sampai, Daniel pun langsung dibawa ke tempat perawatan. Daniel harus istirahat total dengan diinfus untuk memulihkan kondisinya. Lalu Briscoe mengumpulkan anggota dan menyuruh mereka beristirahat juga. Sedangkan tentang pemimpin Black Mask yang berhasil kabur, akan mereka bicarakan nanti. Dan di markas baru Black Mask, si pemimpin marah besar mengetahui Daniel diselamatkan hidup-hidup. Make sure you have a fucking surprise ready